Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bapak-bapak pensiunan yang suka menganggur. Untuk yang junior saya sampaikan salam sehat. Dan untuk yang senior saya sampaikan dari kami salam hormat. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan, Pak, bagaimana kalau Bapak memberikan pupuk itu apa nggak terlalu banyak atau OD? Gitu. Saya jawab tidak. Jadi kalau kita tabur itu, selama kita memberikan airnya itu sedikit, yang turun juga sedikit. Jadi kalau kita ini hari Senin, supaya nanti ketemu hari Kamis, atau dari hari Kamis ketemu hari Senin, itu kita bisa atur seberapa banyak air yang kita siramkan, supaya nanti butiran-butiran itu larut dalam 3 hari atau 4 hari. Jadi kita yang mengatur sendiri. Nah, nanti akan saya berikan trik-trik untuk cara mengatur air, karena memang ada triknya untuk mengatasi OD atau overdosis. Biasanya untuk para pemula, termasuk saya dulu, itu kalau melakukan pemupukan pada anggur umur 1 bulan, 2 bulan, karena pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, kita langsung memberikan pupuk kimia itu dibanyakin. Bahkan saya sendiri pengalaman dari suhunya memupuk dengan cara tabur. Saya lakukan bukan tabur, saya campur dengan air dengan dosis yang sama, langsung OD. Ciri OD itu pucuk-pucuknya itu pada lemes banget. Keesokan harinya itu pada layu semua. Nah, bagaimana cara mengatasi OD? Gitu. Sebelum anggur itu nanti jadi jatuh sakit atau mati. Oke, sebelumnya akan jawab pertanyaan ini. Kebetulan saya baru buka YouTube, ada komen, Pak, itu anggurnya tolong dong view-nya. Ya, soalnya ketutup apa enggak, pulsan atau setengah semi gitu. Ini saya jelaskan. Ini gini ya, saya punya tempat jemuran itu seperti ini, ya. Nih, tadinya ini awalnya adalah jemuran ukuran 6 kali 8. Saya tutup 6 kali 6, ya. Terus masih bebas sekitar 2 meter kali 6. Ini bebas 2 meter. Ini view-nya ya, saya perlihatkan. Ada yang minta diperlihatkan view-nya. Ini sekitarnya ya, ini masjid Al-Aqwam namanya, Jalan Pangkaraya. Ya, ini pohon cabai yang istri suka banget. Ini jadi persemaian itu yang di tabulapot itu untuk nyemai banyak, ada kailan, ada termasuk cabai ini, termasuk kangkung, termasuk sawi. Ini banyak banget cabainya. Ya, saya awalin dari sebelah sini dulu. Nih, ya. Di sini ada atap namanya bajaringan. Saya bikin bajaringan ya. Ukuran sekitar 3,5 meter kali 6. Ya, sekitar 4 meter kali 6 lah. Nah, ini ada pot-pot ini dia terlindungin tapi di pinggir ya. Jadi nggak langsung kena, ini kan ada, nah ini kan ada ngocoran air gerojok itu. Tapi dia nggak jatuh di pot itu, di sampingnya sini. Nah, di sini, ya, di sini, di samping pot ini. Jadi nggak kena, tapi tetap hujan itu kena, tempiasnya kena gitu. Ini untuk posisi potnya ya. Jadi posisi pot ini dia nggak kena hujan, tapi kena tampias tetap, karena jaraknya cuma sedikit sekali. Jadi gerojokan air itu ya kira-kira 20 cm atau 30 cm di sini, tapi nggak kena langsung pot. Oke, itu untuk anggurnya. Nah, ini rumah saya menghadap ke arah selatan.
Jadi kalau musim kemarau ini nggak dapat matahari yang di depan ini, nggak dapat, ya. Nah kalau sudah mulai musim arah matahari ke arah selatan, sekitar bulan-bulan September, Oktober, sudah mulai agak kena. Nanti Desember kena, tetapi kan Desember nggak ada matahari. Artinya pohon anggur saya yang bagian depan ini itu tidak kena matahari full, bahkan matahari langsung pun tidak, ya, tidak. Kecuali nanti mungkin November Desember. Saya belum mengalami itu karena saya membuat ini sekitar bulan Maret, ya. Nah, terus kalau yang di samping sana, ya, nih samping, oke, ya, ini saya dari dalam, ya, oke, dari dalam. Nah, viewnya begini, dari dalam. Jadi pot-pot itu, pot-pot ini, ya, tidak kena. Tralis yang di depan ini juga tidak kena hujan, tapi tempias tetap kena. Jadi bukan nggak kena hujan sama sekali, tapi nggak langsung kena hujan ngocor, ya. Oke, sudah paham ya. Jadi nggak kena full matahari, separuh aja tidak. Oke, yang sebelah kanan, tralis sebelah kanan ini bisa dilihat, ya. Ini, yang sebelah kanan itu pas di tralisnya. Jadi ini lihat nih, ya. Oke, ini batas nih. Ini hujan. Kalau yang di sini tentunya tidak. Yang sini hujan. Kalau hujan berarti kena juga ini tralis ini karena di pinggirnya. Ya, oke. Hujan kena tetap. Ya, di dalam ini nggak hujan, nggak kena. Tapi tetap aja di pinggir ini seperti pagar, ya, kena. Nih, oke. Bisa terlihat. Oke, jelas. Ya. Lalu untuk matahari, untuk tralis yang sebelah kanan ini hanya kena matahari setelah jam 12 ke atas, ya, sampai sore. Jadi hanya kena matahari kurang dari 6 jam. Oke, lanjut, ya. Kalau ini malah nggak kena matahari, mungkin tahun depan apa akhir tahun baru kena. Yang sebelah kiri, ini sebelah kiri, ya, tralis sebelah kiri ini juga sama. Coba kita lihat. Ya, ini kita lihat ke atas, ya. Ini di perbatasan, ya. Nah, ini di atas perbatasan. Jadi seperti pagar gitu. Nah, ini juga gitu. Yang di sini memang nggak kena hujan, tapi di sini kena hujan. Cuman sistem tralis kita ini anggurnya ada di sini. Tentunya kena hujan juga. Orang kalau kena angin aja juga pada mau roboh semua. Oke. Jadi kena matahari itu kalau pagi hari ini tentunya kurang dari 6 jam. Oke. Jadi matahari itu memang diperlukan, tetapi tidak harus full sun. Gitu ya. Kalau ada pulsan lebih bagus, seperti para-para itu pulsan, bagus. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah, karena asimilasi itu yang digodok cuma seberapa sih, itu, ya. Jadi menanam anggur itu tidak sesulit yang kita bayangkan, bahwa ternyata dengan kondisi seperti ini pun bisa menanam anggur. Nanti ya doain ya teman-teman ya. Aku masih ada percobaan ini sin muscat, ya. Doain aja sin muscat ini lagi saya mau trial. Itu begini. Nanti ini sin muscat ini, ya, ada 2 batang, ada 2 sekender yang untuk dapur umur itu akan saya jadikan sekender dan akan saya masukkan di sini. Saya bikinkan para-para di sini untuk trial bahwa teori yang saya punya nanti bisa berjalan enggak. Jadi nanti hanya mengandalkan beda potensial panas antara yang di para ini, yang di bawah seng, dengan yang ada di tanah. Tapi untuk memasak makanan yang ada di daun tetap kita pakai
yaitu namanya dapur umum tetap ada di sana. Tetapi dapur umum ini kan masak. Nah, setelah masak itu bisa nggak dikirim ke sini para ini yang tidak ada matahari? Saya baru mau melakukan trial bahwa tanpa matahari, ya, yang di sini apakah bisa berbuah yang di atas sini? Tapi tentunya harus ada asimilasi. Tapi asimilasi mengandalkan dari dapur umum yang ada di sana. Bahkan nanti dapur umum itu kalau bisa agak saya perbanyak 5 atau 7 dapur umum ya. Nanti akan saya coba, doain aja, nanti di sini akan saya penuhi para ini. Memang sih ini saya ganti dengan plastik UV juga bisa, tapi nanti saya waktu duduk di sini sama keluarga ya kepanasan. Wong kita mau nyaman kok malah jadi susah gara-gara anggur. Itu enggak. Jadi tetap nanti asimilasi ada di sana ya. Bisa enggak dia mengirim makanan ke atas sini. Jadi di sini nanti kan panas. Saking panasnya di atas ini terjadi beda potensial dengan adanya di dalam pot itu. Coba nanti kita lakukan penelitian dulu. Baik teman-teman, kita kembali ke bagaimana cara mengatasi overdosis untuk pupuk yang kita berikan ke tanaman kita. Jadi waktu itu pengalaman pribadi, maaf saya Bang Saipul teman langit, saya waktu itu kan disarankan untuk ditabur, tapi karena saya pengen banget anggur kita ini cepat tumbuh gede dan berbuah banyak gitu, saya mengikuti metode yang lain, itu campur dengan air, saya siramkan anggur kita ini Bang Saipul, jadi malah kayak lentur semua, terus aduh kasihan, lemes, kayak lemes banget. Waktu itu karena saya panik, apa yang saya lakukan saya sendiri tidak tahu waktu itu. Hanya yang saya lakukan ini, tapi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi teman alami overdosis mengenai pupuk. Jadi saya waktu itu hanya memakai logika bahwa overdosis itu adalah pupuk-pupuk yang kita berikan itu kebanyakan ada disedot di dalam tumbuhan. Nah, padahal kita tahu perilaku tumbuhan ini atau anggur ini, kapan dia pada saat itu mengeluarkan cairan-cairan ke dalam tanah itu adalah di siang hari. Batasnya kapan dia berhenti mengeluarkan ke dalam sana, kapan dia berhenti dan kapan dia mulai menyedot. Mulai menyedot itu ditandain sekitar menjelang maghrib, itu sudah mulai menyedot dan ditandain dengan ujungnya sana itu dia berdiri tegak dan kaku. Tapi ini sekarang lagi jam 4 tepat, ini jam 4. Jadi matahari masih ada, cuaca juga agak redup-redup, tapi saya lihat ujungnya itu belum tegak. Artinya anggur belum mulai menyedot, masih mengeluarkan cairan. Nah, sekarang gini, kalau OD berarti kan di dalam tanah itu kebanyakan pupuk. Nah, logika saya harus buang. Bagaimana cara membuangnya yang ada di situ? Saya harus berikan air sebanyak mungkin pada saat sebelum anggur itu menyedot. Kalau toh nyedot, nanti yang disedot itu adalah air yang sudah kita berikan dan pupuknya sudah turun ke bawah, mudah-mudahan larut. Saya akan berikan air sebanyak mungkin. Jadi kalau ini kapasitasnya itu 100 liter, saya akan berikan sekitar 50 liter atau 25 liter ya. Tapi sebelumnya dalam metode Isokuiki 13 Iwan itu mempunyai namanya adalah hidran. Hidran itu penguras udara ini. Jadi kita harus lakukan penyodokan dulu ini ya. Kita harus sodok dulu supaya lancar ya semua. Ini ya, ini juga harus disodok dulu. Oke, sudah. Ini juga harus dilakukan nyodok supaya nanti airnya itu bisa langsung ke bawah ya. Jadi nanti pupuk-pupuk sisa itu ada ke bawah yang kebanyakan itu. Jadi OD itu biasanya dilakukan bukan karena ditabur, karena dicampur air ya. Kalau kita ini kan anjuran dari Taman Langit itu kan ditabur. Nah, waktu itu saya mencoba malah OD. Nah, sekarang setelah
diyakinkan semua hidran itu atau tempat pernapasan itu sudah langsung mengalir ke bawah, ya, untuk membantu nanti peresapan air ke bawah, langsung kita mulai. Bismillah. Ini saya simulasikan bahwa ini terkena OD ya teman-teman, karena banyak yang menanyakan mengenai bagaimana kalau tanaman kita kena OD, artinya overdosis pupuk. Nah, kebetulan di channel sebelah itu dijawab oleh yang menjual bibit, hanya pemupukannya itu 2 minggu sekali aja, padahal tadinya suruhnya seminggu, sekarang suruh 2 minggu. Ya benar memang, tapi kalau sudah terlanjur OD, bagaimana cara mengatasinya? Saya melakukannya seperti ini. Entah itu benar apa salah, tapi itu pengalaman saya dan terbukti anggur saya selamat sampai sekarang ini. Saya OD itu cuma hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, karena saya pengen mencoba, pengen tahu nih ya. Jadi setelah itu, setelah tadi dirojok, kita ambil air. Nah, ini airnya ini kapasitasnya mungkin sekitar 20 literan, tapi nanti bisa ditambah lagi. Caranya seperti ini ember kita taruh ya, langsung kita siram nih. Bismillah ya. Ini kita praktekkan karena ini air dari sumur, jadi tidak berdampak pada tanaman. Oke, bisa dilihat ya. Ya, terus sampai nanti megung nih. Oke, ya. Nah, ini nanti semua pupuk-pupuk yang ada, yang kita siramkan kemarin, itu turun ke bawah. Tapi yakinkan bahwa di bawah sana itu hidrannya jalan. Itu ya, ini kita praktekin untuk teman-teman semua, pembelajaran. Nih, lihat. Gelembung-gelembungnya bisa dilihat ya. Tuh. Nih. Ini yang saya lakukan pada saat saya OD 2 kali 3 kali. Tentunya dengan yang berbeda. Coba lihat gelembung udaranya. Itu membuktikan bahwa kita punya media tanam itu bagus. Rongganya bagus. Hidrannya bagus. Dari mana tahunya bagus ini? Lihat, mengalir, lihat. Tuh. Mengalir deras. Tapi yang mengalir airnya. Ya, coba kita lihat sama-sama. Subhanallah. Inilah cara mengatasi OD. Air dari sumur, dan kita lakukan pada saat yang tepat ya. Pada saat kapan? Pada saat sebelum tumbuh-tumbuhan atau anggur kita ini menyedot. Jadi masih posisi dia adalah mengeluarkan ke tanah. Ini jangan sampai nanti posisi telat. Kalau jam 5, setengah 6 itu sudah telat, dia sudah menyedot ke atas. Ini belum menyedot dia. Nah, nanti yang disedot itu airnya itu air yang tidak ada pupuk, karena pupuknya itu dia akan larut ke bawah. Dan setelah ini nanti kita berikan sekali lagi dengan ember yang sama, berarti nanti akan menjadi kapasitasnya sekitar 50 liter atau 60 liter. Lakukan kalau yang terkena OD. Ya, bisa dilihat ya bahwa itu hidrannya bagus. Membuktikan. Inilah metode Isakuiki 13E1 menggunakan hidran yang sangat luar biasa. Dalam waktu hanya beberapa menit sudah kering ya, bisa kita lihat. Baik, terima kasih teman-teman yang anggurnya kena OD. Caranya seperti ini ya. Oke, lakukan sekali lagi, jangan nunggu lama-lama. Baik, terima kasih teman-teman para pensiunan yang suka menganggur. Yang junior, salam sehat ya, dijaga kesehatan supaya pensiunnya nanti sehat. Dan yang senior, salam hormat dari kami. Terima kasih. Selamat sore.